Babu makila fidzaladil. Ini satu bab pada membicarakan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah gempa-gempa. Zalazil adalah jamak taksir daripada zilzalah. Zilzalah adalah satu kali gempa. Zalazil adalah berulang-ulang gempa. Haddatsana Abul Yamani, telah bercerita pada kami oleh Abul Yamani. Qala, beliau berkata, akhbarana Su'aibu, telah bercerita pada kami oleh Su'aib. Qala, dia berkata, akhbarana Abu Zannad, telah bercerita kepada kami oleh Abu Zannad. An Abdurrahman, daripada Abdurrahman Al-A'raji. Abdurrahman Al-A'raji an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat itu, tidak akan terjadi hari kiamat itu, hatta yuqbadal ilmu, hatta yuqbada, sehingga dicabut al ilmu, akan ilmu, wa taksurat daladilu, dan sampai banyak terjadi gempa-gempa, wa yataqarabaz zamanu, dan terasa sangat dekat suatu masa, wa tazharal fitanu, dan nampaklah fitnah-fitnah, wa yaksural haraju, dan akan banyak terjadi peperangan, hatta yaktura fikumul malu, sehingga menjadi banyak pada kalian harta, fayafidha, maka dia akan tertumpah. Ini hadis berkaitan dengan masalah kiamat sebenarnya, masalah kiamat. Sehingga tersebut lihat dalam hadis ini tanda-tanda sudah dekat hari kiamat. Adapun hadis sanadnya Sayyidina Umar, ya kan, ya akhbirni anis sa'ah, bahasan malaikat Jibril terhadap Rasulullah, coba ceritakan yang tentang hari kiamat. Artinya tanda-tanda rapat terjadi hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, antaral hupatal urata ri'a asyati yatatawaluna fil bulyan. Pertama disebut Rasulullah, lamun tuah kanti gita dengan singarat bembek beralih profesi. Pada dasarnya ia jadi pengarat bembek secara tradisional, tanpa sandal, tanpa pakaian si lengkap, menggerah bembek dengan sopok padang rumput ke padang rumput lain sampai ribuan. Beralih profesi dengan yatatawaluna fil bunyan, membangun bangunan tinggi. Marasi terangan beberapa kali saja duluan. Bangunan tinggi dua alternatif. Bangunan tinggi dalam bentuk hotel, dalam bentuk apartemen, kemudian dalam bentuk perkantoran, dalam bentuk mall. Ini al-bunyanul tawil warrafi'. Dan si kedua memang tidak menutup kemungkinan bahawa para pengarat bembek engkah pada ngarat bembek secara tradisional, lagu berubah jadi pengarat bembek secara milenial, dengan membangun
bangunan-bangunan tinggi. Bangunan-bangunan tinggi taukna ngarat bembe. Kan banyak, mulai kan bali-balin bembe. Kita le ni dak le ranjok, le ni perempong lalu mesen balin tahu dengan nganyam bembe arak sebertingkat-tingkat. Nah, boleh jadi bangunan-bangunan tinggi sampai 10 tingkat, 15 tingkat hanya isinya adalah bembe, peternakan bembe. Dan masing-masing laun sistem peternakannya menggunakan digitalisasi, sehingga bembe terkontrol, apakah kontrol untuk makan minum ia tinduk melalui komputer doang. Lalu komputer misalnya ini tahu ngumbe keadaan bembe le lantai 10, tinggal komputer arak aplikasi pinaan penghitan lah bembe si lantai 10 sedang pada mangan, sedang pada tinduk, sampai kontrol sakit melalui digital secara online. Ini nekan dekman terlalu banyak. Masih hanya bembe-bembe etawano atau pinaan, balik-balik tingkat ngadu kayu. Marantan lain di tuah bayangan bahwa parkir mobil sampai kepada tingkat 10, tingkat 15 dari sebuah bangunan. Selapu ni ngaduli, turun naik ngaduli, parkir lagu. Sampai 10 tingkat, 15 tingkat. Keruan ke pedagang mobil. Sampai selain tingkat. Sampai kepada Jaguar, mobil-mobil mewah. Pengarat bembe era jakna yatatawaluna fil bunyan. Coba Qatar. Lai sangat-sangat tradisional cara ngarat bembe. Nekane luar biasa. Sampai ia termasuk salah sopok daripada negara-negara Timur Tengah isi, termasuk negara kaya, Bahrain. Kaya doang. Dia dah mengandalkan pertambangan minyak, pertambangan emas doang lagu. Bahkan banyak komoditas-komoditas isi menunjukkan ia memiliki kekayaan potensial sebagai negara kaya. Nah, kemudian antalidal amatu rabbathan. Si kedua, si tunjukan jadi ciri-ciri akan terjadi rapat hari kiamat apabila nina wah nganakan tuan-tuannya, menganakan tuan. Apakah ia merupakan sindiran daripada prostitusi akan semakin merajalela dengan sistem online, prostitusi online, sehingga baik Nina maupun Mama mendapatkan kepuasan syahwat faraj secara silih berganti sesuai kaca kesenangan mesa. Dan ini ia sebut dari Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah arah dua lah sebut dari hadis Jibril. Ya, kemudian dalam hadis-hadis lain, antagrubas syamsu min matla'iha, antik nara wan seolah-olah jelu tiwuk dengan barat. Para ahli hadis kontemporer mengatakan bahwa Islam itu akan maju dari barat, lamunah kanti dengan barat, wa mulai Islam, ilmuwan-ilmuwan barat, sains-sains barat, dan Islam untuk memajukan Islam. Sampai muslimin secara timur, secara timur itu termasuk bagian timur, Mesir, Jazirah Arab, kebanyakan timur tengah, kemudian timur jauh. Cari pemaknaan daripada sebuah matan hadis, kadang-kadang ini terupdate, terperbarui sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan pola pikir daripada kaum muslimin.
Sehingga banyak isi keartian peristiwa-peristiwa kontemporer kekinian masa kini antara penafsir-penafsir klasik timpal penafsir modern, baik tentang ayat maupun hadis. Kemudian termasuk antafswa zina. Adapun tafswa zina ni aja leman zaman lain. Leman zaman Nabi Muhammad lahirah wah ifsya, wah artinya cara berajalela. Coba bayangkan, apabila memang arah hadis menjelaskan tentang dua teruna dedara bangsa Jurhum berzina di dalam Kaabah. Antik dia pada bau mentelah dan tanjangan patunglah di atas Kaabah. Ia berubah jadi batu. Terus demen terpisah dalam keadaan jadi batu, sikit tolok le sofa, sikit tolok le marwah di zaman jahiliyah. Berarti soal zina ni zaman jahiliyah silai justru lebih hebat daripada terjadi senikan ni. Cuma memang sistemnya modernisasi. Jadi antafswa zina berarti saat-saat mendekati hari kiamat ya sangat terbuka perzinahan. Cara perzinahan. Kadang-kadang di saat sini kan doang banyak para pelacur-pelacur nanjaang diri nale beberapa daerah 50 nih 50 ribu kan. Nanjaang diri nih. Apalagi di negara-negara semaju. Nah, ini adalah antafswa zina. Kemudian termasuk disebut si Rasulullah SAW sebagai ciri mendekati hari kiamat adalah hatta yuqbadal ilmu, sehingga dicabut ilmu. Ilmu nabi maksudnya dengan ilmu ini apakah sains ataukah ilmu agama, ataukah ilmu secara umum baik agama maupun secara sains modern. Jadi umum dalam arti di saat-saat mendekati hari kiamat, karena manusia ia terkecanin sangat mewah kehidupannya, dia butuh malik terhadap ilmu dan butuh terhadap ilmu. Seiring dengan ketidakbutuhan terhadap ilmu, maka Allah mengangkat ilmu ni sehingga dengan dinarak milih belajar, dinarak dengan milih ngajar, karena di saat itu hanya manusia memiliki sifat hedonisme. Hedonisme artinya disebut dengan wahan, sangat cinta terhadap dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut, penyakit wahan, cinta terhadap dunia dan takut mati. Nah, karena takut mati no di darat dan beri mati, maka mau tidak mau harus terpaksa untuk mati dengan cara kematian insyaallah taala. Kemudian taksirul zalazil, banyak terjadi gempa. Terjadi gempa, apakah berarti dengan sebab terjadi gempa ini disebabkan oleh karena masing-masing baik tektonik maupun vulkanik menyebabkan terjadi gempa itu sebelum mulai aktif, gunung-gunung Merapi mulai aktif. Bahkan banyak muncul burung-burung gunung-gunung baru, dan masing-masing potensial untuk menumpahkan lahar. Dalam dan sugu lahar ia terjadi gempa. Dalam sugu lahar maka lahar terjadi, gempa kurang. Negara isi banyak gunung Merapi akan sering terjadi gempa. Indonesia banyak gunung Merapi, Indonesia banyak terjadi gempa. Dari 0 skala sampai balu 10. Kalau ke 10 je, mega wah hari kiamat sugro. Kemudian masa akan sangat cepat, dirasakan sangat cepat, karena memang kan tergantung daripada belik di kode planet
bumi sebagai planet kode, maka sangat cepat terjadi peredaran waktu untuk mengelilingi matahari dalam waktu 360 hari. Sementara oleh planet lain kadang-kadang sebulan oleh planet bumi, oleh Jupiter ini narak sejelu. Sehingga banyak para astronot isi taik di Pak Mars sekene bulan menurut bumi. Lagu ya tetap, sehingga kadang-kadang inara misalnya sopok senina tebilin si semamaknya lalu di Pak Mars dengan segala macam sangu, sehingga arak ceritanya si sampai jauh bibit kentang ya jauh nanti Pak planet Mars, maka ya jadi sangu nih karena kentang, karena kehabisan sangu saya ngonek lalu. Boleh jadi pesawat segera guna yang untuk turun dia ada bau hidup malik karena bahan bakar mungkin kehabisan, salah terka, perjalanan seharusnya tempuh dalam rentang waktu seminggu ini jadi 15 jam, jadi bahan bakar kehabisan. Selapuna planet-planet siarak le le angkasa raya ni memang kan sangat jauh jarak antara salah satu planet timpal planet lain termasuk bumi. Bumi lamun tegita ya ni para ilmuwan dengan Jupiter, maka kelihatan marak belik sebutir gres, marak belik sebutir pasir. Inilah menurut hasil pengamatan daripada para ilmuwan dengan mempergunakan satelit. Satelit ni kan ia gunayang untuk meneropong galaksi-galaksi siarak angkasa raya ni dengan sekian banyak. Lalu seandainya terkaitan dengan Isra Mi'raj, berarti Rasulullah SAW berdua singgah di planet-planet si tersebut justru langit. Sementara sains modern dinuang rausi langit, dinuang rausi aras, planet, galaksi, lubang hitam, lubang putih, terus jarak antar suatu planet di planet perjalanan sekian miliar tahun cahaya. Lagu ia lebih terpercaya daripada kisah-kisah Isra Mi'raj si lakuan si Rasulullah SAW. Apalagi ni Buya Sakur, ternyata dia meninggal wah Buya Sakur. Ye paling kritis mempertanyakan tentang masalah peristiwa Isra Mi'raj. Artinya muncul kritisan dari internal umat Islam sendiri. Lagu apabila muncul daripada non-muslim, maka ini akan sangat berbahaya. Terus laun tokoh-tokoh Islam marantan Buya Sakur kan ulama di sebenarnya mengkritisi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya tentu ndek wah arak Masjidil Haram lain wah kontek Isra Mi'raj Rasulullah ni. Wah arak tu ndek Masjidil Haram, Masjidil Aqsa wah arak tu ndek. Terus terbongkar melalui sejarah. Nah inilah ya ruan timbul keraguan-raguan. Berdasarkan keraguan-raguan inilah ya terus bertanya. Akhirnya pertanyaan ini kadang-kadang dia menemukan jawaban yang akurat. Akhirnya ya ujung-ujungnya membuat generasi muslim jadi itu ragu-ragu. Lalu ngumbe sikap teh. Maka sikap paling aman adalah bahwa Al-Quran mutlak kebenaran. Kebenaran mutlak. Apabila suatu ayat Al-Quran dia bau tercernasi penelitian, dia bau tercernasi hasil riset ilmiah, dia bau studi baik studi tentang fisika ataupun metafisika,
dia baru misalnya berhasil untuk memahami makna daripada ayat Al-Quran, maka wajib tunduk terhadap makna zahir daripada ayat Al-Quran. Sehingga lamun akal kan lamun mencari isi dia sesuaikan je teks kandungan Al-Quran. Nah, masuk rukun wa arad ni Masjidil Haram ni. Sementara le waktu ni tetaklukan Masjidil Haram tu adalah le tahun ke balu Hijriah. Ini tahun terjadi Isra' Mi'raj tu belalang ni. 11 tahun nak Isra' dulu baru terjadi Mi'raj. Dia jarak ni. Nah, inilah ya pertanyaan dengan si ragu-ragu. Padahal ittifaq ulama salafus salih isi menerawang dia hanya dengan makna-makna zahir daripada naskah, lagu sekaligus terawangan spiritual. Si meminta ilham dengan nasihat Allah Ta'ala bahawa Isra' dan Mi'raj itu terjadi bagi diri Rasulullah SAW di sopok malam, lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan termasuk seberuk cara daripada dengan untuk menggoyang pemikiran generasi muslim. Lamun dia terbanyak literatur untuk mengkaji makna-makna daripada kalimat-kalimat si ungkapan dengan si anti-Islam, atau ndek dan Islam ragu-ragu terhadap ajaran Islam, maka tentu milu kita ragu-ragu. Ujung-ujung naro lamun majakah daripada bingung-bingung ni dia ndek wah pikiran lalu jerak wah perawasin masalah sekeni ni. Ya si pada melek ni antek ngombe antek na berkesimpulan dengan no mengatakan bahawa Isra' Mi'raj itu hanya dongeng sineparani. Nah, ini adalah merupakan suatu statement yang bahaya. Berarti kita tertuntut untuk banyak belajar, banyak membaca, banyak berdiskusi dengan si tahu seputar Isra' Mi'raj berdasarkan dalil Al-Quran maupun hadis ataupun penafsiran daripada para ulama-ulama salafus saleh, si berkaitan dengan masalah astronomi misal, tentang bintang dan selanjutnya selain lain. Kemudian selanjutnya banyak dari fitnah, dan termasuk fitnah marasubun memfitnah akan Nabi sendiri siwah meninggal dunia, kadang-kadang terungkit-ungkit tentang keabsahan sebagai Nabi. Jadi dengan nekan ni, terutama sekali si anti terhadap Islam selalu menginginkan verifikasi, artinya penilaian. Si kedua saksi. Saya saksi Nabi Muhammad Isra' Mi'raj ni. Mencoba. Maka coba terverifikasi melalui sains modern. Melena verifikasi. Melena koreksi lah nilai. Nah, lalu marah seburuk ngombe sikap dah menghadapi semacam ni. Maka logika si sangat singkat adalah marah entan dialogis Rasulullah SAW kanca kaum jahiliyah isi nyuruh ia lamun tu Muhammad tahu Isra' Mi'raj rubil lai metokol tani bawa mizab ni nekadu kok tiba-tiba tulis no dengan isi jauh untana lalu dipaksam jekan-jekan lemah cugul sampai teruji kebenaran lah. Marah sebut dalam kitab Madarijus Su'ud tentang kisah Isra' Mi'raj ini secara mendetail. Maka jamaah-jamaah sin tersebut si Rasulullah SAW jawab dan kafir, engkau coba taikang nama si Suhaib Muhammad, taikang si Nabi naik setuik nanti setuik melekat di tanah. Nanti si setuik ini coba taikang sampai bau terapung di atas permukaan tanah tanpa menyentuh tanah. Rasulullah sendiri mengatakan, nanti kan antam nyuruh aku, merintah aku. Sementara di pemerintahannya demek kuasa. Lagu lamun Allah memerintah, Allah Maha Kuasa, maka sangatlah masuk akal karena kembali kepada Allah Maha Kuasa.
Sehingga banyak kritis, isinya kritisi, sehingga terjadilah fitnah sampai disini Allah mengatakan, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Nek kupina apa sih kita ambil no, kecuali jadi fitnah bagi manusia, jadi ujian. Sehingga lebruk nasi turun doang Rasulullah, arak si langsung 100% percaya, malah tak Abu Bakar. Arak si 50% percaya, 5% ragu-ragu. Arak si 100% ragu-ragu, apa dia nak percaya secara total. Saya merasa buruk, karena aku kita antara binti ni berselangga lewat mizab ni, buat pancoran emas lehjir Ismail. Kau kok tiba-tiba meparan diri me berulek dengan maqam luka paha. No, para pedagang-pedagang si jauh barang tipak Sam dengan Mekah. Wapat bulan ni manulik sampai banyak pertanyaan-pertanyaan lagu. Jawab doa Rasulullah dan jawabannya masuk-masuk akal. Lagu sampai hari kiamat kena tetap memang terkritisi masalah peristiwa Isra Mi'raj itu, baik internal kaum muslimin ataupun non-Islam. Maka kita sebagai penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah wajib memiliki banyak ilmu untuk mendukung kepercayaan tentang peristiwa-peristiwa isi terperselisihkan. Sementara kita mewarisi akan paham dan keyakinannya dengan para tuan guru ente. Nah, boleh sakurno dia nak percaya ngumbetar sembahyang Rasulullah sebenarnya. Rasulullah hanya mengatakan salu kama itu murid usalli. Lagu ngumbetar Rasulullah sembahyang, sementara segi tak tele Mekah ni. Arah dengan sini berselekap sembahyang. Arah dengan sembahyang sambil ngoleh baok na, sambil dongak. Arah sembahyang ni lamuna turun dengan nganjeng tipak sujud selalu na ima berjulu arak jasi kejengku perut ke otak lebaran le waktu nasi nganjeng dengan sujud arak singadu regeman ima arak singadu lampak ima simbe si benar ni simbe si benar selapu na benar karena ia merupakan bagian kecil daripada salat dan merupakan rukun. Dan selapun wana gawi Rasulullah SAW, sehingga salatul Rasulullah mutanawi'ah. Cara salat Rasulullah adalah bermacam-macam, macam-macam nak ngombe. Memang arak isi bau macam-macam, arak isi dia ada bau macam-macam. Misalnya menghadap kiblat, ya kiblat, berdiri tegak. Nah, adapun mengenai si sunat-sunat, misalnya berserkap dengan dia bawa pusat, dia bawa dada, arah di atas dada. Dan ini adalah mutanawi'ah. Mutanawi'ah. Inilah sebagai salah satu contoh bahawa banyak dengan mengkritisi di akhir-akhir ini tentang definisi Islam, definisi Al-Quran, definisi Nabi dan seterusnya. Akhirnya definisi-definisi ini akan menimbulkan suatu pertanyaan malik. Nah, ini menurut saya definisi ini terus kritisi. Nah, masalah kritis ini leman zaman beruknan kebangkitan Nabi jadi Nabi Rasul wan kritisi. Maka ialah sebabnya soal keyakinan terhadap sebuah agama no betul-betul sifatnya adalah ilham dari Allah, paica dari Allah Ta'ala. Dia ada bau paksa-paksaan. Dia ada bau. Jadi mulai merupakan pemberian anugerah dari sisi Allah. Kemudian wayaksirul haraj. Kemudian akan banyak peperangan. Kemudian tidak banyak peperangan sehingga manusia paling semakin luwe. Manusia semakin luwe. Karena semakin luwe semakin banyak kebutuhan-kebutuhan. Untuk merebutkan kebutuhan-kebutuhan ini kadang-kadang tidak terelakkan sebuah peperangan. Jadi wayaksirul haraj al-qatlu hatta yaksura fikumul malu, sehingga banyak pada kalian harta payopedho, maka dia menuangkan harta. Artinya beluik harta terus hambur-hamburan. Dia narak perhitungan untuk menggunakan harta, sehingga bahkan Arab pendapat mengatakan era yang mendekat-dekat hari kiamat no, sekali berugak
Masing-masing berugat tu dia bawa kodok kebangan, dia tolok karung mas berkarungan. Sampailah munarak misalnya dengan nyugulang zakat emas, dinarak dengan terima ya, dia doang kodok bongan ni keluar ni. Kodok bongan ni keluar, tolok baju ni kan lama ia lalu julik tinah tolok kodok bongan ni. Si wayan luit dua bulan di era tu. Mbel yang ada datang masuk dia tahu. Karena marak seberuk. Semakin banyak pintar misalnya, semakin banyak produk, semakin banyak fitnah, dan sampai pada akhirnya ilmu tercabut.